Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar aljabar linear untuk keperluan operating system. Jadi kita akan belajar dari dasar terkait aljabar linear pada week 1. Terkait pendahuluan, kita akan belajar mengapa harus belajar aljabar linear, apa aplikasinya, kemudian kita akan belajar sistem persamaan linear, augmented matrix, operasi bridge elementer, dan elementary equation. Oke, di sini pada week 1 bersama saya, nama saya Tegar Arifin Wasetio, bisa kalian panggil Tegar, dan saya dari home base-nya dari Department of Information Technology, Institut Teknologi di Indonesia, Sumatera Utara. Kalau email, ada ini email saya, Tegar Arifin tegar.prasetyo@del.ac.id, atau bisa pakai email. Oke, langsung saja kita akan bahas pendahuluan. Pendahuluan, mengapa kita harus belajar aljabar linear? Oke, kalian tahu ini gambar apa? Kalian pasti udah gak asing kan dengan sebuah kode program. Sebuah kode program, atau gak asing dengan sebuah komputer atau laptop atau PC. Nah, sebenarnya di dalam operating system itu banyaklah aljabar linear. Misalkan kita pengen menggunakan sebuah bahasa pemrograman Python, misalkan kita akan di sini kita akan menggunakan bahasa Python. Misalkan di Python ini ada istilah numpy. Nah, numpy ini sebenarnya isinya tuh aljabar linear kebanyakan, karena numpy adalah sebuah library Python yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. Nah, biasanya numpy ini digunakan untuk kebutuhan analisis data. Nah, makanya kita harus belajar aljabar linear, karena aljabar linear itu akan membahas vektor dan matriks ini, sehingga kita akan memudahkan untuk memahami bahasa Python lebih dalam. Misalkan lagi nih, kita pengen menggunakan bahasa MATLAB. Nah, MATLAB ini adalah sebuah lingkungan komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat, ini gen keempat. Nah, MATLAB ini memungkinkan lagi, yaitu memanipulasi matriks, lagi-lagi matriks, dan pembuatan fungsi dan data, implementasi algoritma, dan lain-lain. Makanya kalau kita udah belajar matriks di aljabar linear, kita akan lebih mudah logikanya, akan lebih mudah memahami bahasa MATLAB dan bahasa Python atau bahasa lainnya yang berhubungan dengan komputasi numerik atau yang berhubungan dengan komputasi matematika. Nah, itu terkait mengapa belajar aljabar linear. Oke, pengaplikasian aljabar linear, kalau kalian baca research sekarang, ini adalah image processing. Nah, pada era sekarang kalau kita lihat ya, era sekarang adalah eranya AI, ya kan? Atau eranya kecerdasan buatan, di mana kita kasih beberapa data latih ke komputer. Nah, ini komputer itu akan memproses sendiri. Apakah akan memproses sendiri untuk memperoleh keputusan yang tepat. Misalkan saya kasih komputer itu beberapa banyak gambar. Nah, beberapa banyak gambar, nanti komputer bisa melatih, bisa membedakan gambar itu apakah gambar wajah manusia atau gambar wajah hewan. Nah, sebenarnya di dalam gambar ini adalah isinya apa? Isinya adalah sebuah bit string dan isinya adalah sebuah matriks yang berukuran menyesuaikan gambarnya. Lagi-lagi kita berbicara tentang matriks. Nanti komputer akan memproses matriks ini sehingga nanti akan dihasilkan gambar yang benar-benar wajah manusia dengan jelas. Lagi-lagi kita akan belajar matriks. Matriks ini kita akan belajar di aljabar linear. Apa itu matriks singular, determinan matriks, informasi, dan lain-lain gitu kan. Kita akan belajar. Makanya kita harus belajar aljabar linear untuk bisa mengaplikasikan ini. Karena akan susah kalau nggak tahu aljabar linear itu kan. Kemudian contoh aplikasi lainnya, kalau kalian sering baca research
sekarang itu ada yang namanya eye tracking. Ini namanya eye tracking. Nah, dalam skema interaksi manusia dan komputer, kita mengenal adanya 5 panca indera atau sensor. Nah, juga respon yang terdiri dari tangan, terdiri dari kaki, atau terdiri dari mata. Nah, gerakan mata ternyata terbukti lebih cepat dari gerakan tangan dan gerakan kaki. Makanya mata ini risetnya lebih banyak. Nah, eye tracking ini adalah untuk mendeteksi gerakan mata ke komputer, mana nih matanya itu lebih tertuju ke arah mana, pada lebih banyak ke arah mana gitu, apakah ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini, ke sini, gimana gitu kan, matanya lebih sering ke arah mana, itu bisa dideteksi dengan eye tracking namanya. Nah, ternyata di dalam eye tracking itu banyak tuh yang namanya algebra linear, salah satunya vektor dan matriks. Lagi-lagi kita matriks dan vektor. Nah, kita akan belajar algebra linear agar bisa mengaplikasikan ini sebenarnya, gitu kan. Kalian nggak perlu paham dulu terkait ini karena ini research master atau PhD biasanya. Oke, langsung saja kita bahas materinya lebih dalam. Kita akan membahas apa itu sistem linear, persamaan linear. Namun, kita akan membahas dulu tuh apa yang dinamakan persamaan linear. Kalian udah belajar di SMP atau SMA gitu kan. Kita akan ingat kembali. Nah, sistem persamaan linear dan solusinya itu adalah sebuah topik khusus atau jantungnya dari mata kuliah algebra linear untuk operating system. Nah, kalau kita lihat di gambar 11 ini yang saya buat, ini adalah sebuah garis lurus. Nah, sebuah garis lurus ini tentunya akan mempunyai persamaan, ya kan? Mempunyai persamaan itu Y sama dengan X plus 2. Ini adalah salah satu contoh persamaan linear. Kenapa linear? Karena variabel X-nya itu tidak berpangkat, tidak akar, atau tidak berkalian. Nanti kita akan lebih bahas mendalam terkait apa itu persamaan linear. Oke, ini adalah definisi dari persamaan linear. Kita definisikan, kita sebut, atau kita bisa menyebutnya dia itu persamaan linear dalam variabel n dengan variabelnya x1, x2 sampai xn. Kita bisa nyebutnya itu persamaan linear dalam bentuknya seperti ini. A1 x1 plus A2 x2 plus sampai an xn sama dengan b. Dengan A1-nya A1, A2 sampai AN itu tidak boleh 0. A1 sampai AN itu tidak boleh 0. Kemudian, nah kenapa disebut persamaan linear ya kan? Kenapa disebut persamaan linear? Karena ini variabelnya X1, X2, X3 itu kan tidak berpangkat. Atau tidak berakar, atau tidak ada perkalian antar variabel, misalkan X1 kali X2 itu udah non-linear ini namanya, atau trigonometri ini juga dikatakan non-linear. Nah, selama persamaannya tidak mengandung ini variabelnya, itu dinamakan persamaan linear gitu kan. Nah, ada contoh spesial kasus khusus ketika B-nya 0. Artinya persamaannya menjadi seperti ini. Ini disebut persamaan homogen. Persamaan homogen dengan variabel I1 sampai Xn. Oke, kita akan mulai contoh ya. Coba lah kita main tebak-tebakan. Oke, untuk yang pertama ini persamaan linear atau non-linear. Saya kasih waktu 3 detik. Ya, betul. Ini adalah persamaan linear. Persamaan linear karena X sama Y-nya itu tidak berpangkat, atau garanti menjamin lah, tidak berpangkat, tidak mempunyai akar, tidak ada perkalian gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ini persamaan linear atau persamaan non-linear. Ya, karena ini adalah saya
membuat video bahan ajar, ya saya jawab sendiri. Nanti kita akan melakukan Zoom Meet ya, untuk atau kalian bingung kita bisa tanya-tanya di situ. Nah, ini namanya persamaan linear juga, ini linear. Karena apa? Karena ini x, y sama z itu berdiri sendiri, nggak berpangkat, nggak mempunyai akar dan tidak ada perkalian variabel gitu kan. Paham ya? Semoga sampai ini masih bisa dipahami. Kemudian ini yang persamaan ketiga itu persamaan linear bukan? Ya, ini adalah persamaan linear. Karena apa? Variabel x1, x2, x3 sampai x4 itu tidak berpangkat, tidak berakar, atau tidak ada komponen trigonometri di sini. Ini juga dinamakan homogen ya, homogen karena sama dengan 0, persamaan linear homogen. Kemudian yang ini nih, yang ini linear atau non linear? Ini adalah jelas linear karena x1, x2 sampai xn ini adalah tidak berpangkat, tidak berakar, atau tidak ada perkalian antar variabel. Nah, kemudian nih yang contohnya ini adalah betul sekali adalah persamaan non linear karena di y ini mempunyai pangkat, yaitu pangkat 2, berpangkat. Kalau berpangkat berarti non linear karena berpangkat, karena y berpangkat 2 di sini ya. Nah, kemudian yang ini nih persamaan ke-6. Ini non linear atau linear? Ini adalah persamaan non linear karena tadi ada trigonometri di sini, yaitu sin x. Ada trigonometri. Kalau ada trigonometri itu udah dipastikan dia itu persamaan non linear. Kemudian yang persamaan ke-7 ini masih bisa linear, tapi ini nih ada aneh nih, di sini ada perkalian antar variabel. Kalau ada perkalian antar variabel, x kali y itu non linear juga. Ini non linear karena ada perkalian variabel. Kemudian ini yang persamaan terakhir. Oh, kita lihat x1-nya itu berakar. Oh, jelas ini adalah persamaan non linear ya, betul ya, karena ada akar. Ada akar dalam akar variabel. Itu teman-teman, semoga sampai sini masih bisa dipahami ya, karena cukup mudah. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas tuh yang namanya, tadi kan udah bahas tuh yang namanya persamaan linear. Nah, sekarang kita akan bahas terkait sistem persamaan linear lebih dalam. Apa tuh sistem persamaan linear? Nah, kalau sistem persamaan linear adalah persamaan linearnya ada banyak. Ini persamaan linearnya ada banyak. Kalau ada banyak tambah n, ini disebutnya sistem persamaan linear. Ini adalah sistem persamaan linear. Itu ya, paham ya? Karena kalau misalkan ada banyak, itu kita sebut sistem. Kalau ada satu persamaan linear, tapi kalau ada banyak persamaan linear kita sebut sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu kan kita akan mempunyai solusi x1 berapa, x2 berapa, sampai xn berapa kan? Ya kan? Ini kita mau punya solusi. Nah, di sini didefinisikan x1 sama dengan s1, x2 sama dengan s2, sampai xn sama dengan sn. Tapi s1-nya hanya simpel ya. S1 sampai sn-nya itu merupakan bilangan real, bagian dari bilangan real. Oke, kita langsung contoh saja. Misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear. Ini adalah sistem karena ada dua persamaan linear. Nah, kita akan mempunyai solusi kalau kita menggunakan metode eliminasi atau substitusi di SMA gitu ya. Kita akan mendapatkan solusi x sama dengan 1 atau y sama dengan min 2. Ini adalah solusi. Bisa kita tulis dalam bentuk koordinat x sama dengan 1 atau y sama dengan min 2. Begitupun juga ini, sistem persamaan ini. Sistem persamaan linear yang ini kita menggunakan metode eliminasi atau substitusi
atau metode yang lain, kita akan dapatkan solusi. Solusi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, sampai X3 sama dengan min 1. Kita bisa tulis 1, 2, sampai min 1. Semoga sampai saat ini masih bisa dipahami, karena ini hanya mengulang materi SMA gitu ya. Nah, di dalam sistem persamaan linear ada suatu kondisi yang namanya inkonsisten atau kondisi konsisten. Apa itu kondisi seperti itu? Nah, kita katakan kondisi linear persamaan sistem persamaan linear dikatakan konsisten jika dia itu mempunyai sedikitnya satu solusi. Kalau inkonsisten jika sistem persamaan linear itu tidak mempunyai solusi sama sekali. Misalkan kita buat ilustrasi sistem persamaan linear dengan isinya ada 2 persamaan linear gitu ya. Ini kan kita bisa gambarkan garis di dalam bidang. Misalkan kita L1, ini garisnya yang namanya ini L2. Misalkan kita plotkan gitu. Kita plotkan di sini, misalkan ada 3 kasus. Misalkan ini L1, ini L2. Ini adalah garis untuk yang ini, L2 adalah garis untuk persamaan yang ini. Kalau kita lihat di dalam grafik, itu ternyata garisnya itu berjajar ya. Artinya tidak ada perpotongan di sini. Artinya dia itu tidak mempunyai solusi. Nah, kalau misalkan ya, misalkan L1-nya ini, L2-nya ini, di dalam grafik ini ternyata terdapat perpotongan. Artinya kalau ada perpotongan itu dia itu mempunyai solusi, yaitu satu solusinya adalah di sini. Nah, misalkan L1 sama dengan L2 ternyata berimpit. Nah, kalau berimpit ternyata dia itu mempunyai banyak solusi, karena dia itu kan saling berpotongan di sepanjang garis kan. Ini berpotongan banyak banget gitu titik-titiknya di sini. Itu infinitely many solution. Dia itu mempunyai solusi yang terhingga banyaknya gitu, teman-teman. Semoga sampai saat ini masih bisa dipahami. Begitupun juga dengan persamaan linear yang mempunyai 3 variabel. Artinya kalau 3 variabel itu gambarnya adalah di bidang 3 dimensi. Nah, ini juga sama saja, kalian bisa baca sendiri. Intinya ada 3 kondisi, yaitu tidak mempunyai solusi, mempunyai satu solusi, dan mempunyai tak terhingga banyaknya solusi. Ketika tidak mempunyai solusi, artinya kondisinya itu inkonsisten. Kalau mempunyai sedikitnya satu solusi, itu namanya solusi dari sistem persamaan linear adalah konsisten. Semoga masih bisa dipahami sampai saat ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini setiap sistem persamaan linear pasti mempunyai setidaknya itu tidak mempunyai solusi, atau mempunyai hanya satu solusi, atau mempunyai banyaknya solusi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Paham ya? Kemudian augmented matrix. Apa itu Bang? Apa itu Pak? Oke, augmented matrix adalah seperti ini. Intinya seperti ini. Kita kan tadi mempunyai sistem persamaan linear nih. Ini adalah sistem persamaan linear SPL. Nah, SPL ini kita bisa buat matriksnya. Namanya augmented matrix. Yang ditulis di dalam matriks itu, yang X1-nya itu kita buang sebenarnya. X1, X2 itu kita buang. Yang diambil adalah A1. Ini yang diambil adalah A12. Ini A1N sampai B1. Ini juga sama. Sampai kayak gini ya cara ngambilnya. Ini kita sebutnya matriks augmented. Tinggal diubah. Namun variabelnya tidak ikut. X1, X2 sampai Xn tidak ikut. Hanya konstantanya saja. Oke, kita sebut augmented matrix system untuk sistem. Semoga masih bisa dipahami. Kita masuk ke contoh biar lebih paham deh. Coba nih kita ubah SPL ini, kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, ini kan di sini 1 nih sebenarnya 1 kali X. Nah, kita pindah satunya di sini. Ini juga 1 kali X kan? Ini juga 1 kan? Kita pindah di sini. Ini 2 kita pindah di sini.
9 kita pindah ke sini. Kemudian misalkan ada negatif nih, ada kurang, kita ambillah negatifnya sini. Nah gitu sampai membentuk matriks, namanya augmented matrix. Gitu teman-teman. Semoga masih bisa dipahami sampai saat ini karena masih cukup mudah. Nah, operasi baris elementer. Untuk mencari solusi itu kita bisa menggunakan operasi baris elementer. Misalkan kalau kita mempunyai persamaan linear, itu kan kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Tapi misalkan nih persamaan linearnya ada banyak, persamaan linearnya ada n sampai n gitu kan. SPN-nya ada banyak, persamaan linear ada banyak sistem persamaan linearnya ada banyak, persamaan linearnya ada banyak sampai n. Nah, kita akan membuat namanya matrix augmented tadi kan. Kita akan membuat matrix augmented untuk mempermudah. Nah, untuk mencari solusi dari sebuah matriks ini, sebuah solusi yang tadi yang x1, x2 sampai xn, itu kita bisa menggunakan operasi baris elementer. Namanya kita bisa mengolah matriks itu dengan matriks operasi baris elementer. Ada 3 syarat, yaitu kita bisa mengalihkan baris dengan konstanta 0, kita bisa menukar kedua baris dalam matriks, atau kita bisa menambahkan sesuatu di dalam matriks itu. Oke, kita akan contoh saja biar lebih enak gitu ya. Oke, misalkan kita contoh, kita misalkan tadi mempunyai sistem persamaan linear ini. Kita bisa ubah dengan mudah, matriksnya. Udah paham ya? Nah, kita kan menginginkan, ini kan sebenarnya x, y, sama z gitu ya. Ini baris kolom ini adalah x, y, z. Dan ini adalah hasil dari sama dengan ini, hasil yang ini. Nah, kita kan menginginkan solusi dari x-nya berapa, y-nya berapa, dan z-nya berapa gitu. Kalau kita lihat, nanti ketemunya solusinya seperti ini. Namun, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan operasi baris elementer. Kita bahas di slide selanjutnya. Misalkan nih, ingat kembali aturannya, kita bisa mengalihkan baris ke dalam matriks dengan konstanta 0, kita bisa menukarnya. Kedua baris ini bisa ditukar, atau kita bisa menambahkan konstanta di dalam suatu baris tertentu. Nah, Nah, tujuannya itu adalah memperoleh seperti ini sebenarnya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y, ini adalah nilai Z. Ini adalah angka. Kita menginginkan ini sebenarnya. Menginginkan bentuk matriks ini menjadi seperti ini, menjadi bentuk seperti ini. Misalkan nanti akhirnya itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Misalkan ini 1, 2, 3. Artinya ini bacanya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Ini adalah solusinya. Ini adalah nilai solusinya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya membuat matriks ini menjadi bentuk seperti ini? Gitu kan? Kita menggunakan namanya operasi baris elementer, atau kita sebut OBE. Nah, dengan aturan 3 ini, misalkan nih, kita misalkan menambah 2, menambahkan min 2. Jadi baris kedua ini artinya adalah B2 min 2 B1 gitu ya. Baris kedua kita jadikan 0 kan. Tujuannya kan ini 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kita jadikan baris kedua yang ini, khususnya yang ini menjadi 0 gitu ya. Berarti kalau menjadi 0, kita bisa membuat menjadi 0 ketika 2 kurangi 2. Berarti baris kedua dikurangi 2 kali baris ke-1. Nah, misalkan nih 2 dikurangi 2 kali 1, 0 ya. Kemudian 4 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2 di sini ya. Kemudian min 3 dikurangi 2 kali 2. Min 7 ya, min 7 di sini. Tuh, kayak gitu seterusnya. Kemudian udah dapat matriks ini,
kita harus perlu ubah nih, perlu ubah di sini 0 kan, 0 kan, harus 0. Gimana caranya? Gimana caranya adalah baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke-1. Kalau kita lihat 3 dikurangi 3 kali 1 adalah 0. Kita 6 dikurangi 3 kali 1 adalah 3 dan seterusnya. Nah, udah dapat nih komponen ini. Itu udah mirip ya sama ini ya. Kemudian kita ini belum mirip nih sama ini, kita butuh ini jadi 1. Ini jadi 1 kan duanya. Gimana caranya? Adalah setengah dikali B2. Aturan ke-1 ya. Tapi ya pakai aturan ke-1, setengah kali B2. Jadi kita kalikan baris kedua dengan setengah. Kita kalikan 0, 1, min 7 kali setengah, min 7 per 2, min 17 kali setengah adalah min 17 per 2. Nah, udah dapat nih komponennya. Namun, ini belum. Pokoknya kita proses, ini adalah proses baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke ini bentar, ini biar jadi 1 kali sorry. Nah, ini kan yang tadi ini kita belum yang ini kita pengen membuat ini 0, artinya tadi baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke 2 gitu ya. 3 dikurangi 3 kali 1 adalah 0 di sini. Kemudian seterusnya nanti akan ketemu seperti ini ya. 1, 3, kemudian selanjutnya gitu ya. Akan memperoleh ini salah. Makanya tadi bingung, sorry salah. Kita ulang dari sini. Ini harusnya ke sini, bukan ke sini. Makanya tadi keliru. Ini ada ke sini, ini salah ya. Ini salah ini. Mohon maaf. Kita ulang dari sini. Kita B3 dikurangi 3 kali B2. 3 dikurangi 1 kali B1, 3 dikurangi 3 dikali 1 adalah 0 di sini. Min 11 dikurangi min 3 dikali 7, min 7 per 2, nanti hasilnya adalah ini. Kalau nggak percaya kita hitung sama-sama, misalkan min 11 dikali maaf. Oh iya benar. Min 11 dikali ini, min 11 dikurangi 3 dikali min 7 per 2 itu ya. Min 11 dikali ini, min 11 dikurangi ditambah berarti ya, karena min 21 per 2 gitu ya. Ini jadikan 2 berarti min 22 plus 2 plus 21 per 2. Mohon maaf, tadi mana nih, jadinya min 22 ditambah 21 per 2 itu kan nanti sama dengan min setengah ya kan, benar ya, min setengah. Dan sampai seterusnya kita proses dengan 3 aturan ini, kita akan mendapatkan solusi, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3 gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ini belum paham, bisa ditanyakan via Zoom nanti ketika kita sinkronus gitu ya. Kemudian kita akan menggunakan eliminasi Gauss. Apa itu eliminasi Gauss? Pada contoh sebelumnya yang ini, kita akan mendapatkan solusi seperti ini. Ini adalah, bisa kita katakan adalah bentuk baris tereduksi, bentuk eselon baris tereduksi gitu kan. Kalau namanya adalah bentuk eselon baris tereduksi ketika 100, 01, 0001 gitu ya. Matriks itu harus mempunyai ini. Ketika kita menyebutnya baris eselon tereduksi, dia itu mempunyai sifat seperti ini. Mempunyai sifat yaitu
Jika barisnya tidak seluruhnya 0, maka komponen yang tidak 0 itu adalah 1. Jadi misalkan 1001 itu kan seluruhnya ada yang enggak 0, itu 11. Jadi yang pertama ini sendiri adalah harus nilainya 1. Biar jadi bentuk echelon baris tereduksi. Nah, kemudian jika terdapat baris seluruhnya 0, misalkan kita dapat 0, 0, 0, 0, 0 barisnya, kita taruh, misalkan ini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, sampai seterusnya ini ya. Kita taruh baris 0 ini seluruhnya di paling bawah, Misalkan kita dapatkan nolnya itu di tengah-tengah. Nah, kita taruhlah di paling bawah sendiri. Biar menjadi 0, ditukar gitulah. Istilahnya ditukar. Kemudian jika terdapat dua komponen, misalkan dua baris komponen tidak 0, maka untuk leading satunya itu yang di bawah, misalkan nih udah dapat leading 1 di baris pertama, untuk leading 1 yang di baris kedua harus sebelah kanannya. Di sebelah kanannya ini. Di sebelah kanan ini berarti di sebelah sini ya. Sebelah sini. Gitu. Semoga masih bisa dipahami ya. Semoga lah. Gitu. Misalkan kita contoh nih, ini adalah bentuk echelon baris reduksi gitu ya. Karena kita memenuhi, ini ada leading 1, komponen tidak 0, satunya di paling depan. Misalkan baris kedua, ini tidak 0 juga, komponen pertamanya harus 0. Tapi di baris pertama udah ada leading 1, berarti kita letakkan leading satunya tuh di sebelah kanannya. Nah, ini kayak gini ya. Ini juga sama, ini adalah sebuah bentuk echelon baris reduksi. Ini juga sama ya. Kemudian yang enggak echelon baris reduksi gimana? Ini seperti ini. Ini adalah leading 1. Tapi di sini tuh komponennya harus 0. Ini harus 0. Baru 7. Ini juga leading 1, tapi di sini ada komponen enggak 0. Ini harus 0 biar jadi leading 1. Mohon maaf. Harus jadi leading 1 gitu ya. Itu juga seterusnya. Ini kenapa enggak bisa baris reduksi? Karena ini bukan 0. Yang enggak boleh 0 itu adalah leading 1 dan hasilnya. Itu enggak boleh. Itu yang kadang enggak boleh 0, tapi hasilnya itu boleh 0 sebenarnya. Ini jelas bukan baris reduksi karena semuanya adalah angka. Semoga masih bisa dipahami. Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp nanti yang kita bentuk, atau bisa ditanyakan ketika kita Zoom. Nah, ada tuh, kita kan tadi udah tahu persamaan linear homogen. Kalau misalkan kita persamaannya ada banyak, itu kita sebut sistem persamaan linear. Nah, ternyata kalau misalkan sistem persamaan linearnya itu sama dengan 0 semua, itu kita namakan persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen. Gitu ya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ketika solusinya adalah 0 semua, I1 sampai Sn-nya itu adalah 0 semua. Kita sebutnya itu solusi trivial solution. Nah, jika terdapat solusi lain, ada solusi gitu intinya, kita sebut non-trivial solution. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Sampai sini paham ini jelasan saja. Nah, misalkan nih contoh kasus, kita buat gambar lagi. Misalkan yang mempunyai solusi 1 hanya trivial solution adalah ini, ketika terdapat perpotongan antara di sini titik. Jadi kita gambarkan gitu ya intinya. Dan ketika berimpit, ini penjelasannya sama yang kayak yang tadi, jadi nggak perlu saya jelasin lagi sebenarnya. Ini ketika berimpit adalah kita mempunyai banyak solusi. Itu ya. Semoga masih bisa dipahami sampai sekarang. Nah, ini adalah beberapa fakta terkait echelon baris. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan di grup WhatsApp. Karena ini adalah sebuah kalimat. Ini adalah sebuah penjelasan yang saya jelaskan tadi sebenarnya. Kesimpulannya adalah ini. Kemudian referensinya ini salah. Maaf.
Ini salah. Referensi untuk mata kuliah kali ini adalah Fuad Anton, edisi ke-11. Ini yang akan saya share di week 1 terkait, nanti saya share kan week 1 terkait modulnya saya share kok. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa ditanyakan, nanti kita bahas lebih lanjut di sinkronas di dalam meeting Zoom. Gitu ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.